Pernahkah Anda berpikir dari mana sih sebenarnya asal-usul gereja itu dan mau dibawa kemana arahnya? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan langsung membedah sebuah esai teologis mendalam karya Yan Suhendra. Esai ini membongkar habis akar sejarah, masa-masa kelam, hingga panggilan sejati untuk komunitas ini di masa depan. Mari kita mulai. Perjalanan kita kali ini cukup padat. Secara singkat, kita akan melihat makna asli dari kata gereja, konsep tubuh sebagai bait Allah, sejarah perpecahannya yang kelam, rentetan tantangan di masa kini, sampai akhirnya membahas apa itu koinonia dan kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Oke, mari kita mulai dari poin pertama, makna asli dari kata gereja. Coba pikirkan sejenak, apa sih gereja itu sebenarnya? Kedengarannya seperti pertanyaan yang sangat sederhana, kan? Tapi kalau kita merujuk pada teks-teks kuno, jawabannya mungkin akan benar-benar mengubah cara pandang Anda. Penulis esai ini mengajak kita menggali akar bahasanya. Dalam bahasa Yunani kuno, ada kata eklesia, yang dulunya berarti perkumpulan warga kota yang secara khusus dipanggil keluar untuk berkumpul bersama. Sementara itu, dalam bahasa Ibrani, ada kata kahal, yang merujuk pada jemaah yang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sejak awal mula, konsep ini murni tentang orang-orangnya, komunitasnya, bukan sekedar struktur bangunan fisiknya. Pemahaman ini membawa kita ke poin kedua, konsep tubuh sebagai bait Allah. Ada perbandingan yang sangat esensial di sini. Mari kita bedah dua kata kuno ini, naos dan hieron. Kata naos merujuk pada tempat kudus secara spiritual, yaitu ruang di dalam diri orang percaya, di mana hadirat Tuhan berdiam. Sebaliknya, hieron itu cuma merujuk pada kompleks fisik, ya sekedar gedung arsitekturnya saja. Nah, pergeseran makna ini terlihat sangat jelas di momen radikal saat Yesus ditantang oleh para pemimpin agama waktu itu. Ketika dia bilang, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali, menariknya kata yang ia gunakan di situ adalah naos. Artinya, dia sedang membicarakan tubuhnya sendiri. Ini adalah pergeseran fokus yang luar biasa dari bangunan arsitektur yang megah kembali ke realitas tubuh spiritual. Lalu pertanyaannya, apa jadinya kalau fokus spiritual itu hilang dan diganti dengan ambisi duniawi? Kita masuk ke poin ketiga, sejarah kelam perpecahan gereja. Esai ini memetakan sebuah tragedi besar, yaitu skisma besar yang mengoyak sejarah peradaban. Sejarah mencatat semuanya mulai memanas di tahun 865 Masehi, saat Paus Nikolas mengklaim punya otoritas universal. Puncaknya terjadi di tahun 1054. Ada momen yang sangat dramatis di mana dokumen ekskomunikasi atau pemutusan hubungan ditinggalkan begitu saja di atas altar. Rentetan konflik ego ini benar-benar melemahkan kekristenan yang pada akhirnya ikut memfasilitasi jatuhnya Konstantinopel di tahun 1453. Sangat tragis, bukan? Dan Anda tahu apa pemicu teologis dari api perpecahan ini? Sumber kita menyoroti satu perdebatan krusial. Gereja Barat saat itu menambahkan kata filioque yang artinya dan dari putra ke dalam kredo kepercayaan mereka. Tapi, Gereja Ortodoks Timur menolak keras penambahan itu dan bahkan menyebutnya sebagai bidah. Coba bayangkan, sebuah konflik sejarah yang membelah dunia dipicu oleh perdebatan atas satu kata saja. Penulis kita menarik kesimpulan yang sangat tajam di sini. Skisma masif ini pada dasarnya adalah bentuk penyembahan terhadap diri sendiri. Bukannya berfokus menjadi tubuh spiritual, institusi saat itu malah sibuk bertarung demi supremasi politik. Mereka pada dasarnya kembali menjadi sekedar hieronion, sebuah bangunan megah yang di dalamnya kosong melompong. Sejarah kelam tersebut membawa kita langsung ke bagian keempat, tantangan yang dihadapi gereja di masa kini. Penulis mengutip seorang teolog bernama John Stott, dan kritiknya ini cukup menohok. Stott bilang bahwa gereja modern seringkali terjebak menjadi semacam klub religius. Maksudnya apa? Anggota-anggotanya datang, seolah-olah sedang membayar iuran klub, lalu hanya peduli pada kenyamanan dan status mereka sendiri, bukan lagi komunitas kooperatif yang berkorban untuk kesejahteraan orang lain. Mari kita lihat realitanya hari ini, berdasarkan paparan teks tersebut. Seringkali prioritasnya sudah bergeser drastis. Daya tarik visual, seperti lampu LED panggung atau teknologi mutakhir, jauh lebih diutamakan daripada pengajaran doktrin yang sehat. Ibadah perlahan bergeser menjadi murni hiburan. Belum lagi melemahnya pemahaman tentang fondasi iman kepada Kristus dan munculnya usaha yang keliru untuk menciptakan kekristenan tanpa agama yang sekedar tren belaka.
Kalau begitu, apa dong solusi untuk mengatasi krisis identitas ini? Kita sampai di bagian kelima, koinonia dan kebangkitan Kristus. Jalan keluar yang diajukan sang penulis adalah kembali kepada esensi sejati yang disebut dengan koinonia. Apa sih koinonia itu? Sederhananya, ini adalah partisipasi dan persekutuan yang mendalam. Analogi yang dipakai di sini sangat indah. Bayangkan saja sepotong roti. Roti itu kan terbuat dari banyak butiran gandum dan bahan yang berbeda-beda. Mereka lalu dilebur dan dipanggang menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, seperti itulah seharusnya persekutuan manusia dibentuk. Tapi ingat, penulis dengan tegas bilang bahwa koinonia ini punya satu syarat mutlak. Ia bergantung sepenuhnya pada peristiwa kebangkitan Kristus. Tanpa adanya fakta sejarah itu, koinonia yang sejati itu sama sekali nggak mungkin terwujud. Dan gereja tidak lebih dari sekadar ilusi semata. Sebuah klaim yang tentunya sampai hari ini terus diserang oleh kaum skeptis maupun para ahli arkeologi. Nah, untuk mempertahankan fakta kebangkitan ini, penulis mengungkap satu detail sejarah yang sangat brilian, yaitu tentang kata kustodian. Asal tahu saja, mereka ini bukan prajurit Romawi biasa. Custodians adalah unit penjaga elit yang tugasnya hanya satu, melindungi aset-aset finansial dan politik yang nilainya paling tinggi di seluruh kekaisaran Romawi. Logika detektif yang dibangun penulis di sini benar-benar masuk akal. Coba perhatikan, Gubernur Pilatus sampai menugaskan kustodian, pasukan pelindung aset super elit ini, ke sebuah makam. Makam itu kemudian disegel dengan stempel rahasia kekaisaran. Secara logika, sangat mustahil sekelompok murid yang sedang ketakutan bisa mencuri mayat melewati penjagaan seketat itu. Karena itulah, makam yang kosong tersebut benar-benar memvalidasi fakta kebangkitan yang pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya koinonia sejati. Sebagai kesimpulan, apa panggilan penulis untuk gereja hari ini? Pesannya sangat jelas. Kembalilah pada doktrin dan pengajaran yang sehat. Bangunlah koinonia yang autentik, komunitas yang bersedia menjadi rumah sakit untuk menyambut mereka yang hancur. Dan kalaupun ada kesalahan secara teologis, koreksilah hal itu dengan penuh cinta dan kesabaran, bukan dengan arogansi yang malah berujung pada perpecahan. Sebagai penutup, penulis meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam yang terus terngiang. Sebuah tantangan refleksi untuk kita semua. Wahai gereja, hendak kemanakah engkau? Terima kasih sudah menemani paparan kita kali ini. Teruslah berpikir kritis, pelajari sejarah, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.